Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, dimanapun Anda sedang mendengarkan renungan ini. Kami berdoa agar kehidupan saudara selalu berada dalam keadaan yang baik dan perlindungan Tuhan sempurna melingkupi saudara dan keluarga. Sahabatku, kita akan segera memulai 1-2 hari ini, jadi mari kita sama-sama berdoa. Tuhan semesta alam, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas segala sesuatu yang telah Engkau perbuat bagi kami. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar ya Allahku. Saat ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau akan berbicara kepada setiap pribadi yang menanti-nantikan Engkau, dan berkat-Mu tercurah di dalam setiap hati yang menerima berkat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, tidak terasa kita sudah melewati 1 bulan di tahun 2025 ini. Mari kita terus berharap kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan, agar di bulan-bulan yang akan datang kita akan mengalami hari-hari yang semakin baik. Sahabatku, renungan firman Tuhan hari ini akan mengupas sebagian dari kisah penyaliban Tuhan Yesus, yaitu mengenai penjahat yang disalibkan di sisi kiri dan kanan Tuhan Yesus. Saya harap kisah ini bisa menyentuh hati saudara dan membuat saudara melihat serta menyadari betapa besar kasih Allah bagi kita manusia-manusia yang berdosa ini. Saya harap saudara akan mengingat kembali kasih mula-mula yang saudara rasakan saat pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca awal kisahnya dalam kitab Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saat Tuhan Yesus disalibkan, ia tidak sendirian, melainkan ada 2 orang lainnya yang disalibkan di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kedua orang itu adalah penjahat, dan hukuman salib hanya diberikan kepada penjahat yang melakukan kejahatan yang besar. Mari kita baca ayat berikutnya, Lukas 23 ayat 39-41. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Salah seorang penjahat menghujat Tuhan Yesus, tetapi di balik hujatannya itu terselip keinginannya untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sayangnya yang ia maksud adalah keselamatan secara jasmani, yaitu dilepaskan dari kayu salib. Akan tetapi seorang penjahat yang lain mengerti bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan keselamatan secara rohani. Mari kita baca apa yang dikatakan selanjutnya dalam Lukas 23 ayat 42-43. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Orang ini adalah seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan yang besar sehingga ia disalibkan. Ia layak menerima hukuman itu karena ia memang bersalah. Tetapi saat ia meminta Tuhan Yesus menerimanya, Tuhan Yesus langsung mengabulkannya.
Apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini adalah betapa besarnya kasih dan kasih karunia Allah. Penjahat ini mungkin tidak pernah berdoa atau melakukan hal yang baik di dalam hidupnya. Kalau ada orang yang benar-benar tidak berharga, barangkali penjahat inilah orangnya. Kalau ada yang pantas untuk mati, barangkali penjahat ini adalah orang yang tepat. Tetapi barangkali inilah sebabnya Tuhan Yesus memilihnya untuk menunjukkan kepada kita mengenai apa yang dipikirkan Allah tentang kita. Kasih Allah tidak tergantung dari apa yang bisa kita perbuat bagi Allah. Penjahat di kayu salib tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apa-apa bagi Tuhan Yesus. Ia hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan ia masuk surga. Banyak orang berpikir bahwa agar bisa diterima oleh Allah, kita harus melakukan banyak hal yang baik. Banyak orang yang sudah menerima Kristus pun masih terbelenggu oleh pola pikir bahwa ia harus melakukan sesuatu agar ia diterima oleh Allah. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, bukan apa yang kita lakukan yang telah membuat Allah menerima kita, tetapi kita diterima oleh karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tugas kita hanyalah mempercayai Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Cukup hal itu saja bisa membawa kita masuk surga. Akan tetapi, saat kita hidup di dunia ini, kita tetap harus melakukan hal-hal yang baik, bukan agar kita masuk surga, akan tetapi agar Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita menyadari bahwa kasih dan kasih karunia Allah begitu besar bagi kita. Seorang penjahat yang diambang kematiannya di kayu salib pun menerima pengampunan dengan cuma-cuma tanpa melakukan apapun kecuali mempercayai Tuhan Yesus. Begitu juga kita telah menerima pengampunan dari Allah bukan berdasarkan upaya kita, melainkan anugerah semata-mata. Jadi hargailah apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib dan agungkanlah Dia. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menerima kami yang mempercayai Tuhan Yesus. Terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan ingatkanlah kami bahwa pengampunan kami bukanlah karena kami layak menerimanya, melainkan karena Engkau saja. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang memuliakan Engkau di bumi ini. Bentuklah kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu yang baik dan sempurna bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk waktu saat teduh bersama-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.